warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan Ibu Nurul Hidayati dari SMA Negeri 2 Sidoarjo. Anak-anak, kali ini kita akan membahas tentang fisika, sub pokok bahasan listrik arus searah. Kalian pasti asik membahas materi ini karena setiap hari kita berhubungan dengan sebuah listrik. Coba perhatikan PPT yang Ibu sampaikan kali ini, pasti asik buat kalian untuk belajar yang menyenangkan. Mari kita simak penjelasan dari Ibu ya. Ayo anak-anak, coba perhatikan rangkaian yang berada di atas itu. Di situ kalian pasti akan tahu rangkaian itu tertutup. Sehingga kalau dia rangkaian itu tertutup, maka dia terdapat beda potensial. Kalau ada beda potensial, maka di situ akan timbulnya arus listrik. Jika ada aliran listrik pada suatu rangkaian tertutup, maka lampu yang ada di situ dia akan menyala. Oke anak-anak, sehingga anak-anak tahu ya bagaimana kita merangkai sebuah rangkaian listrik. Mari kita perhatikan proses yang ada pada rangkaian listrik tersebut. Arus listrik itu dapat mengalir jika ada beda potensial. Sehingga pada gambar di atas, itu dari sebuah benda A yang memiliki potensial tinggi, yang B itu memiliki potensial yang rendah. Maka arus listrik yang ada di situ itu mengalir dari A ke B, karena potensial A lebih tinggi daripada potensial B. Kuat arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir pada suatu penghantar setiap sekon. Sehingga anak-anak, arus kuat listrik yang mengalir itu akan sebanding dengan jumlah muatan per satuan waktu. Kalian tahu bahwa 1 ampere itu didefinisikan sebagai muatan listrik sebesar 1 kolom yang mengalir dalam sebuah penghantar selama 1 sekon. Oke anak-anak, kita lanjutkan materi yaitu tentang hambatan jenis kawat. Kita akan tahu faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pada besarnya hambatan jenis kawat. Kalian lihat pada gambar di situ, itu ada 2 buah gambar. Kita akan membedakan apa sih sebenarnya faktor yang mempengaruhi besarnya hambatan jenis kawat. Yang pertama, di situ semakin besar hambatan jenis kawat, maka hambatan kawat semakin besar. Hambatan kawat dia akan sebanding dengan hambatan jenis kawat. Faktor yang kedua yang mempengaruhi adalah luas penampang kawat. Semakin besar luas penampang kawat, maka hambatan kawat semakin kecil. Sehingga hambatan kawat itu akan berbanding terbalik dengan luas penampang kawat. Yang ketiga, faktor yang ketiga yaitu panjang kawat. Kalian lihat anak-anak di situ, panjang kawat atau kabel yang ada di situ dari gambar 1 dengan gambar 2 itu lihat ada perbedaannya. Di mana gambar B itu mempunyai panjang kawat yang sangat panjang. Sehingga semakin panjang kawat, maka hambatan kawat semakin besar. Kenapa? Karena hambatan kawat itu sebanding dengan panjang kawat. Sehingga dapat simpulkan anak-anak bahwa faktor yang mempengaruhi besarnya pada kawat pada sebuah hambatan kawat adalah 1. Panjang kawat yang disimbolkan dengan L. 2. Luas penampang kawat yang disimbolkan dengan A. 3. Hambatan jenis kawat yang disimbolkan dengan Rho. Sehingga secara matematik dapat disimpulkan bahwa hambatan yang disimbolkan dengan R itu akan dirumuskan menjadi R sama dengan Rho dikali L per A. Di mana R-nya adalah sebuah hambatan, Rho-nya adalah sebuah hambatan jenis, L-nya panjang kawat,
dan A-nya adalah luas penampang. Baiklah anak-anak, itu adalah materi dari Ibu yang bisa Ibu sampaikan tentang sebuah arus listrik. Nanti kita akan diskusi lagi pada grup Google Meet atau pada grup WhatsApp tentang soal-soal latihan yang akan kita bahas bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.